Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Bab 12 ayat 38-42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tanda yang jelas semakin memudahkan orang untuk menuju arah itu atau mengikuti tanda yang tampak. Orang menjadi semakin yakin akan sesuatu apabila ada tanda jelas yang menyertainya. Orang akan terus bertanya dan mencari sampai menemukan tanda yang nyata yang dilihat oleh mereka sendiri. Ada bermacam-macam tanda dalam kehidupan kita, mulai dari tanda yang jelas-jelas kelihatan, sampai dengan tanda-tanda yang harus diinterpretasikan, alias tidak begitu jelas. Dalam beriman, tidak jarang kita juga masih sering menuntut sebuah tanda pada Tuhan, seperti dalam kisah Injil hari ini, Matius bab 12 ayat 38-42. Jika belum ada tanda yang jelas nyata, kita belum percaya sepenuhnya. Tidak jarang dalam kehidupan praktis kita tidak percaya sepenuhnya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita kurang percaya karena kehadirannya tidak selalu dalam bentuk jelas manusia seperti kita. Sadar atau tidak, seringkali kita juga menuntut tanda yang masuk dalam logika pikiran kita. Hari ini Yesus menjelaskan tanda paling besar yang sudah ada, yakni dirinya sendiri. Hanya saja itu tidak dilihat oleh para muridnya. Banyak dari orang-orang yang mengikuti Yesus berharap melihat kehebatan-kehebatan Yesus yang dikatakan sebagai Mesias. Mungkin saja bayangan mereka bahwa Mesias itu seperti superhero, tindakan dan tingkah lakunya penuh dengan nada kepahlawanan, keajaiban, membuat orang-orang berdecak kagum. Yesus masuk ke dalam perjalanan iman umat Israel. Tanda kehadiran yang ilahi bukan dengan decak kagum dan kehebatan luar biasa, namun seperti hikmat Salomo dan ketaatan Yunus. Suara kenabiannya membawa orang pada sikap pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Demikian dengan Yesus, Sang Mesias. Ia mengajak semua orang untuk mempunyai sikap bijaksana dan suara kenabian yang mempertobatkan. Kehadirannya membuat orang menjadi damai dan hidupnya menjadi lebih baik. Itulah tanda nyata hadirnya Sang Mesias. Mari kita mohon rahmat Tuhan, agar saat ini kita bukan lagi menuntut tanda ilahi, tetapi menjadi bagian dari perwujudan tanda itu. Hidup kita sudah menjadi tanda jelas akan kehadiran yang ilahi. Kehadirannya yang samar-samar, kita jadikan semakin jelas dalam diri kita. Suara kenabian dan sikap kebijaksanaan dalam diri kita menjadi saluran tanda Tuhan yang hadir. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, berilah aku jiwa yang bening, agar dimanapun aku berada, aku mampu melihat kemuliaan-Mu. Biarlah tanda-tanda kasih dan kemuliaan-Mu tinggal di dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.